Tidak ada yang tersisa dari Islam itu kecuali tinggal namanya, dan agama tinggal kajiannya doang. Quran masih ada, tapi yang ada cuma tulisannya tok. Masajiduhum amirah, masjidnya megah-megah mereka itu. Sebab kekacauan, sebab masjid tidak makmur, sebab terhalangnya orang masuk ke dalam masjid itu bukan perilaku orang awam, tapi kelakuan ulamanya. Memang siapa yang sekarang kalau ngomong tuh ngalang-ngalangi orang masuk masjid? Ulama katanya. Memang siapa yang mengkotak-kotakan umat Islam? Ulama kan. Kalau orang awam tidak tahu. Makanya ulama'uhum syarru man tahta adimis sama. Orang yang berada di bawah kolong langit itu yang paling buruk adalah ulamanya. Siapa yang lebih zalim? Kalau begitu ulamanya zalim apa dizalimi? Menarik dalam sebuah hadis, meskipun ini nanti ada yang mengatakan hadisnya mauquf sampai Ali bin Abi Thalib, ada juga mengatakan marfu sampai Nabi, tapi yang lebih kuat katanya mauquf. Sayati 'alan nasi zamanun la yabqa minal islami illa ismuhu wala minal qur'ani illa rasmuhu masajiduhum amirah wahya kharabun an dzikrillahi 'anil huda ulama'uhum syarra man tahta adimis sama minhum takhrujul fitnah wa ilaihim ta'udu. Saya selalu ingat hadis ini. Ini statement Rasulullah. Ada yang mengatakan ini ada mauquf statement Ali. Satu saat akan terjadi. Kalau terjemah biasanya akan datang satu zaman. Di mana? Nah, gitu. La yabqa minal islami illa ismuh. Tidak ada yang tersisa dari Islam itu kecuali tinggal namanya tok. Perhatikan. Orang ngaku Islam, judulnya saja Islam, tapi semua perilakunya tidak menunjukkan ada keislaman dalam dirinya. Sedikit demi sedikit dikurangi. Nanti ada tambahan wala minad dini illa darsuhu. Dan agama tinggal kajiannya doang. Ada agama ada, yang ada tuh kajiannya. Wah, ramai pengajiannya. Karena dibantu oleh medsos, karena ada manajemennya, karena ada tim suksesnya, karena ada loncengnya, jangan lupa subscribe-nya. Ramai kajian. Wala minal qur'ani illa rasmuhu. Quran masih ada, tapi yang ada cuma tulisannya tok. Ngeri ini. Masajiduhum amirah.
masjidnya megah-megah mereka itu, hebat-hebat. Nah, hubungan antara ini, wahya kharabun anil huda, tetapi masjid itu kalau dilihat dari sisi adanya petunjuk itu dia sudah roboh tuh. Ada seperti tidak ada, megah seperti roboh. Dan ini berhubungan. Karena masjidnya itu megah, fasilitasnya serba ada, orang berpikirnya dunia, takut kehilangan sound systemnya, takut hilang AC-nya, dikunci. Sunyi, roboh dia. Karena yang disebut dengan berdiri pada masjid itu ramainya orang yang berzikir pada Allah. Ya tadi itu. Mungkin bisikan setan juga supaya ibadah kita nyaman. Betul ibadahnya nyaman, tapi kan cuma pas waktu sholat doang, sisanya dikunci. Katanya rumah Allah nggak pernah terkunci kok. Kemudian ulama'uhum, ini sebab kekacauan, sebab masjid tidak makmur, sebab terhalangnya orang masuk ke dalam masjid itu bukan perilaku orang awam, tapi kelakuan ulamanya. Ayo, memang siapa yang sekarang kalau ngomong tuh ngalang-ngalangi orang masuk masjid? Ulama katanya. Memang siapa yang mengkotak-kotakan umat Islam? Ulama kan? Kalau orang awam tidak tahu. Makanya ulama'uhum syarru. Ini bahasa Jawa saru. Saru baju. Syarru man tahta adimis sama. Orang yang berada di bawah kolong langit itu yang paling buruk adalah ulamanya. Kembali tadi, waman azlamu, siapa yang lebih zalim? Kalau begitu ulamanya zalim apa dizalimi? Nah ya, kalau di satu saat ada ulama yang melakukan perbuatan seperti ini sehingga masjid kacau-kacau, permusuhan umat Islam terjadi di mana-mana, sebetulnya yang zalim itu siapa? Ulamanya zalim apa dizalimi? Harus beda antara zalim dengan dizalimi, beda antara kriminal dan kriminalisasi. Ayo kita ngaca di sini. Jangan-jangan kita sendiri yang zalim sebetulnya. Minhum takhrujul fitnah, kegaduhan, kekacauan, instabilitas, perpecahan yang mengakibatkan masjid-masjid itu tidak lagi mencerminkan kerukunan. Orang ragu masuk dalam masjid, itu sebabnya mulut ulama. Sudah ada sekarang? Sudah terjadi hari ini? Dari ulama lah munculnya kegaduhan itu. Wa ilaihim ta'udu, dan kepada mereka juga kembalinya fitnah tadi. Mereka yang akan diazab oleh Allah, mereka yang akan diperlakukan oleh Allah dengan tidak baik. Dan berhentinya kegaduhan tadi itu sangat tergantung kepada mereka sendiri. Apakah sekarang orang-orang mencabut pernyataannya? Saya mohon maaf kemarin ternyata saya salah, yang betul seperti ini. Dari 1000 orang hanya 1 yang berani mengatakan itu. Yang ada terus saja lurus. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Mari. Berapa banyak sekarang ulama yang menyebabkan orang tidak mau masuk masjid? Ah, nggak mau situ mah, khotibnya politik melulu. Maka khotib-khotib yang memecah belah umat Islam tidak boleh masuk masjid kita. Sebelum salam, seleksi. Ini masjid yang mengharuskan orang sehat badannya, pulang juga sehat rohaninya. Jangan orang sudah meriang Jumatan ditambah lagi sudah badannya sakit, keluar masjid enak juga hatinya.
wasa'a fi kharabiha. Dan yang paling zalim itu manusia yang berusaha untuk merobohkan masjid padahal masjidnya megah. Berarti yang dimaksud dengan roboh itu apa? Fungsinya dikebiri. Ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin. Orang-orang itu nanti akan memetik hasilnya. Mereka sendiri yang satu saat masuk ke masjid itu dalam keadaan ketakutan sendiri. Kelakuane dhewe. Lahum fid dunya khizyun. Mereka di dunia ini akan mendapatkan kehinaan. Kalah melulu. Dalam percaturan apapun kalah terus. Walahum fil akhirati adzabun azim. Dan di akhirat mereka nanti dapat siksa yang besar. Siapa yang memikirkan kondisi ini hari ini? Karena apa? Mengkafirkan Nasrani, menyebabkan orang Nasrani tidak mau ke tempat mereka. Yang dilakukan Nasrani terhadap Yahudi, mengkafirkan Yahudi, yang menyebabkan Yahudi tidak mau masuk ke tempat ibadah mereka. Padahal sejatinya tempat-tempat ibadah mereka adalah dari keturunan Nabi Ibrahim sama. Nah, di dunia akan terhina dan di akhirat mendapatkan siksa yang berat. Siapa yang akan mengingatkan? Hari ini masjid-masjid sudah pakai merek. Hari ini masjid-masjid bahkan warna catnya juga sudah beda. Orang tahu, wah ini masjid anu dah. Termasuk rumah sakit ya teman. Saya melihat rumah sakit agak kaget kok jadi kayak warna partai sih, maaf ya. Dah jangan disebut lah. Itu kan urusan tukang cat ya. Hari ini masjid-masjid sudah sangat kentara keberpihakannya. Sehingga orang yang bukan di kelompok itu akan tidak mau masukinya. Jaga namanya subulus salam. Subul itu jamak sabil. Sabil, sabilani, subulun, beberapa jalan. Itu sudah macam-macam masuk sini. Tapi ujungnya apa? Assalam, kedamaian. Orang boleh beda cara, orang boleh beda ibadahnya, bentuknya, orang boleh beda madhabnya, tapi masuk ke sini dalam mencari kedamaian. Wujudkan itu. Maka semua yang coba-coba untuk mengucek-ucek ketenangan ini, yang bisa menyebabkan orang terhalang untuk masjid gara-gara omongannya, jangan masuk di sini. Sebab nanti yang kena DKM-nya, yang kena DKM-nya, yang kena pengurusnya, itu kan, yang kena yang bikin jadwalnya. Akhirat, kenapa kamu masukkan anu jadi khotib di masjid itu? Kamu kan yang ngatur jadwalnya. Saya kan nggak tahu. Kata malaikat, dok, kamu ngomong nggak tahu. Nah memangnya kamu nggak pernah meneliti orang toh, sembarangan saja. Lihat jamaahmu jadi berantakan gara-gara itu, pecah belah gara-gara itu. Orang-orang keluar kecewa, yang tuso itu yang undangnya. Dunia celaka, di akhirat masuk neraka. Masya Allah. Nah, inilah renungkan kembali 3 ayat ya. Ini ngurut, dimulai dari klaim rasa benar sendiri, kemudian menyalahkan orang lain, dan terakhir pecah, lalu kemudian kita tidak bisa saling berkunjung di antara masjid-masjid kita. Semua betah di masjid sendiri, semua hanya mengatakan yang benar masjid sendiri, pada akhirnya makna ukhuwah tidak ada lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidina awwalina wal akhirin wa sallam radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi li yaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Allahumma arhamna bil Qur'ani waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma alif baina qulubil mu'minin wajma' kalimatahum al haqq ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.